Rata-rata dari kita menghabiskan masa sekolah selama 12 tahun, di mana 6 tahun pertama dihabiskan di masa pendidikan dasar, 3 tahun selanjutnya di pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas 3 tahun selanjutnya. Ada juga yang menghabiskan 4 tahun berikutnya di bangku perkuliahan. Tapi ironisnya setelah kita lulus, kita dituntut harus bisa kerja atau bisa buka usaha. Ini kan bisa dari mana gitu ya? Kita belajar aja nggak pernah gitu, mental aja belum siap. Jadi berbeda sekali antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan yang ada di luar, terutama pendidikan tentang bisnis dan buka usaha. Karena di sekolah kita nggak pernah diajarkan bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana cara mengendalikan resiko-resiko yang ada dalam bisnis. Dalam bisnis itu kan kita tahu sendiri resikonya gede banget. Seperti keuangan juga kita nggak pernah diajarkan bagaimana cara manajemen cash flow yang benar, bagaimana pengeluaran dan pemasukan untuk kita tabung atau kita investasikan kemana. Begitu juga dengan kalau kita kegagalan, kita nggak pernah diajarkan di sekolah bagaimana cara menghadapi kegagalan dan bagaimana cara kita bangkit lagi dari kegagalan yang kita hadapi itu. Dan banyak sekali yang sekolah itu tidak diajarkan tentang bisnis yang akan kita hadapi nantinya ketika kita setelah lulus dan kita terjun di dunia usaha. Maka dari itu kalau kalian belum tahu apa-apa, kalian harus buka usaha, maka kemungkinan besar itu kalian pasti akan gagal. Mungkin ada sebagian kecil mereka yang buka usaha langsung berhasil, tapi suatu saat juga nanti kalau ketemu jalannya, itu hanya berapa sekian persen aja yang berhasil. Kalau menurut penelitian di Amerika, studinya dari 100% orang yang buka usaha, hanya 20% orang yang maju ke level selanjutnya di tahun pertama, dan 80%-nya mati di tahun pertama. Dan itu yang 20% itu di 4 tahun selanjutnya hanya 20% lagi yang masuk ke level selanjutnya. Jadi 80% udah mati, sisa 20. Nah 20% ini 80%-nya lagi mati lagi di tahun keempat. Nah ini setelah 5 tahun baru itu yang bisa bertahan. Itu hanya sebagian kecil dari beberapa pelaku bisnis. Itu bisa aja terjadi, tapi kan kemungkinan besarnya pasti akan gagal. Maka dari itu boleh aja langsung buka bisnis, tapi harus sambil belajar, mengedukasi diri, mengupgrade kemampuan dan mengupgrade pengetahuan serta mental kita. Kalau kita benar-benar ingin memfokus di dunia bisnis. Jadi jangan sampai kalau kita udah nekat buka bisnis, tapi di bisnis itu kita hanya bermain-main, tidak mau mengupgrade diri, tidak mau mengembangkan usahanya, dan itu menyalahkan lingkungan sekitar. Kita mau nggak mau, kita tidak mau menyalahkan diri, tidak mau introspeksi diri, dan tidak mau berbenah diri. Kenapa ini tidak bisa berjalan, tidak bisa berkembang? Jadi kita harus bisa mengupgrade diri dulu lah sebelum kita harus buka usaha. Ya jadi begitu. Kalau ingin kita mengurangi resiko kegagalan dalam berbisnis, kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Dan sekarang udah banyak channelnya, banyak channel YouTube yang mengajarkan tentang bisnis, dan banyak juga yang mengajarkan di seminar-seminar tentang bisnis. Dan banyak penawaran-penawaran yang menjadi tutor kita atau menjadi mentor kita untuk menjalankan sebuah bisnis. Sekarang udah banyak. Kita udah tidak terlalu pusing akan opsi-opsi yang membuat kita mengupgrade diri. Tapi itu yang harus kalian perhatikan. Jadi agar dalam menjalankan bisnis itu kemungkinan berhasilnya jauh lebih besar dibanding dengan kalian tidak mengupgrade diri sama sekali. Kabar baiknya, guru terbaik dalam kita menjalankan bisnis itu adalah kegagalan. Jadi kegagalan itu merupakan guru terbaik kita yang menuntun kita untuk memecah telur. Kalau kita ingin berkembang lebih bagus lagi, berkembang lebih besar lagi,
itu kita harus mengalami kegagalan dulu. Karena pada rumus kehidupan kita pasti akan mengalami kegagalan suatu saat nanti. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita jangan berpikir gagal itu akhir dari segalanya. Karena dalam berbisnis rumusnya adalah yang nggak ada kata gagal, yang ada hanya kata berhasil dan belajar. Jadi gagal itu kita diharuskan untuk belajar lagi untuk lebih baik, belajar untuk mencapai keberhasilan dan lewat arah mana kita yang belum kita tahu gitu. Kalau kita stuck di situ berarti kita gagalnya bukan gagal berhenti di situ. Kita yang penting jangan sampai menyerah dan berhenti lalu putus asa dalam mengejar impian kita ketika menjalankan atau membangun sebuah bisnis. Jadi maka tetap semangat kalau kalian ingin berbisnis. Dan kita harus rubah pola pikir karena kegagalan itu merupakan guru terbaik kita. Itu yang saya mau sharing hari ini. Saya juga sharing buat mengingatkan diri saya sendiri kalau saya juga harus terus tetap belajar untuk mengupgrade diri, untuk mengupgrade bisnis saya sendiri untuk berkembang lebih pesat lagi. Biar kedepannya tidak stuck di sini-sini aja, karena saya di sini juga udah 5 tahun 6 tahun mau jalan ini masih fokusnya di warung satu-satu aja, belum berkembang menjadi, udah sempat berkembang jadi 2, berkembang menjadi 3, tapi itu tuh ada kendala di hal manajemen dan lain-lainnya, maka saya harus fokus lagi di satu warung dan nanti saya baru akan mengembangkan usahanya lagi di beberapa bulan ke depan. Sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka, like dan share. Kalau kalian ingin berbagi dengan teman-teman lainnya, subscribe juga biar jangan lupa biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Salam sukses.